Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Adwan Ardiansyah. Hari ini kita akan membahas perkembangan situasi politik di Indonesia, terkhusus di kota-kota atau di wilayah provinsi yang berkaitan dengan penyangga, terkhusus untuk eksistensi calon yang nantinya akan menjadi pemimpin bangsa Indonesia di kemudian hari. Ada berbagai macam provinsi yang pada akhirnya menjadi lirikan para politisi, yang pada akhirnya menjadi bahan bargaining para partai politik untuk memajukan kadernya, ataupun bargaining untuk mendapatkan jatah menteri di kepemerintahan Pak Prabowo di 2024 kemudian. Hari ini kita akan membahas perkembangan situasi politik terbaru dari Jawa Barat, terkhusus keputusan yang diambil oleh Partai Golongan Karya, yang dimana Partai Golongan Karya menjadi partai yang memiliki basis akar rumput yang sangat kuat, akarnya sampai tembus ke tingkat hati masyarakat, terkhusus di seluruh Indonesia. Karena bagaimanapun Partai Golongan Karya atau identik dengan partai berpohon beringin ini memiliki basis akar rumput yang sangat kuat, terkhusus untuk di beberapa wilayah yang nantinya akan kita bahas. Kita bahas satu persatu, kita bahas keputusan Partai Golongan Karya untuk memajukan Deddy Mulyadi atau biasa kita kenal dengan sebutan Kang Deddy atau Bapak Aing untuk maju di calon gubernur Jawa Barat. Lantas apa yang menyebabkan Partai Golkar pada akhirnya memberikan rekomendasi, memberikan dukungannya kepada Kang Deddy Mulyadi? Sebab bagaimanapun di Partai Golkar ada seorang sosok kader yang sangat humanis, kader yang sangat memiliki reputasi dan rating yang sangat tinggi, yaitu Bapak Ridwan Kamil. Bapak Ridwan Kamil yaitu calon gubernur Jawa Barat di periode sebelumnya, yang dimana Bapak Ridwan Kamil pernah menjabat sebagai wali kota Bandung, lalu menjabat sebagai gubernur Jawa Barat, sampai pada akhirnya memakaikan tubuh dan dirinya sebagai kader daripada Partai Golongan Karya. Partai Golongan Karya pada awalnya sangat bersikeras untuk memajukan Ridwan Kamil di Pilgub Jawa Barat, namun pada akhirnya memberikan kesempatan kepada Bapak Deddy Mulyadi atau biasa kita sebut dengan sebutan Kang Deddy Mulyadi untuk maju di Pilgub Jawa Barat. Ada bargaining apakah di balik ini semua, sampai pada akhirnya Ridwan Kamil dan Partai Golkar menyerahkan porsi untuk Pilgub di Jawa Barat pada Partai Gerindra di bawah Deddy Mulyadi. Nah, pada awalnya Golkar ini kan sempat disinggung-singgung untuk memajukan Ridwan Kamil di DKI Jakarta. Di video YouTube saya sebelumnya sempat saya singgung kenapa pada akhirnya Golkar tidak memajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Sebab di 2029 jangan sampai pada akhirnya Golkar memiliki dua matahari. Karena bagaimanapun siapapun yang nantinya akan menjadi gubernur di DKI Jakarta itu akan menjadi sorotan publik, itu akan menjadi sorotan di nasional, akan menjadi sorotan berita-berita di nasional yang sifatnya itu mampu membangun elektabilitas bagi si gubernur untuk maju di konstelasi Pilpres 2029. Sampai pada akhirnya Golkar mengusungkan beberapa nama, ada Kaisang, ada Yusuf Hamka atau Baba Alun, berbagai macam tokoh. Sampai pada akhirnya Golkar memberikan kesempatan kepada kader terbaik daripada Partai Gerindra, yaitu Kang Deddy Mulyadi, untuk maju di Pilgub Jawa Barat. Lantas kemana RK akan berlabuh? Itu yang menjadi pertanyaan kita pada akhirnya. Nah, ketika sudah selesai di mana Pilgub Jawa Barat itu mengusung Kang Deddy Mulyadi, ada kemungkinan Kang Deddy Mulyadi diwakilkan oleh istrinya daripada Kang Ridwan Kamil, yaitu siapa tuh istrinya?
Kang Ridwan Kamil? Bisa tulis di kolom komentar. Sebab istrinya Kang Ridwan Kamil bagaimanapun kemarin di Jawa Barat maju sebagai anggota DPD RI, mendapatkan suara yang cukup lumayan menjadi dasar untuk dijadikan calon wakil gubernur. Bisa ditulis buat teman-teman semuanya siapa istrinya Kang Ridwan Kamil di kolom komentar. Nah, ketika koalisinya sudah terbangun dalam satu bingkai pencalonan Kang Deddy Mulyadi, yang dimana Golkar pasti mengambil wakil gubernurnya, ada kemungkinan nanti wakil yang akan diambil tidak mungkin Ridwan Kamil, sebab Ridwan Kamil memiliki popularitas dan elektabilitas yang sangat tinggi. Tidak, levelnya bukan menjadi wakil gubernur, tapi levelnya sudah cagup. Nah, ada kemungkinan istrinya Ridwan Kamil yang nantinya pada akhirnya mendampingi Kang Deddy Mulyadi untuk maju di Jawa Barat. Ketika sosok dan figur yang sudah ketemu satu sama lain antar partai, maka koalisinya akan terbangun. Kemungkinan koalisi yang akan dijajaki di Jawa Barat ada Golkar, ada Gerindra di mana Kang Deddy Mulyadi sebagai kadernya, lalu ada Golkar sebagai istrinya daripada Ridwan Kamil di situ masuk sebagai wakil Kang Deddy Mulyadi, lalu ada PAN, lalu ada lalu ada bisa di situ PKS, bisa di situ ada PKB, bisa di situ ada Nasdem. Intinya pada prinsipnya kemungkinan besar koalisi Indonesia Maju itu tukar guling terhadap para calon-calon yang nantinya akan dibawa ke daerah-daerah. Bisa istrinya Ridwan Kamil, bisa juga Bima Arya dari PAN. Tuh. Karena bagaimanapun Bima Arya memiliki potensi yang sangat kuat untuk dijadikan wakil gubernurnya Kang Deddy Mulyadi. Karena Bima Arya, PAN itu kenapa mendorong Ridwan Kamil untuk di DKI Jakarta? Karena PAN pengen bahwasannya kadernya itu maju di calon wakil gubernur di Jawa Barat. Nah, ada kemungkinan Bima Arya, ada kemungkinan istrinya Ridwan Kamil untuk dijadikan wakilnya daripada Deddy Mulyadi. Kenapa Deddy Mulyadi dapat dipastikan leading untuk menjadi calon gubernur di Jawa Barat? Dikarenakan berbagai macam tokoh daripada Golkar sudah menemui Deddy Mulyadi atas perintah Ketua Umum Bapak Erlangga Hartarto, dan Ketua Umum Bapak Erlangga pun sudah memberikan komentar positifnya terhadap kemajuan untuk majunya Kang Deddy Mulyadi di calon gubernur Jawa Barat. Lantas kemana Ridwan Kamil? Ada kemungkinan Ridwan Kamil akan dipertarungkan atau akan diberikan jalan tarung di DKI Jakarta untuk melawan Anies Rashid Baswedan dan juga Ahok. Nah, ketika Anies, Ahok, dan Ridwan Kamil bertarung di DKI Jakarta, maka fokus kita hari ini akan tertuju kepada DKI Jakarta, sebab calon-calon yang nantinya akan maju di DKI Jakarta calon-calon yang memiliki rekam jejak, yang memiliki track record, yang memiliki sejarah panjang di dunia perpolitikan dan memiliki elektabilitas yang cukup mumpuni, sehingga rakyat Jakarta harus menentukan sikap dan pilihannya memilih calon siapakah yang nantinya akan menjadi pemimpinnya, akan menjadi gubernurnya, akan menjadi calon wakil gubernurnya untuk memimpin DKI Jakarta 5 tahun ke depan. Nah, ketika Jawa Barat sudah selesai, koalisi Indonesia Maju sudah menentukan sikap dan arahnya, kita bergeser ke DKI Jakarta. Karena kenapa? Ada kaitannya antara Jawa Barat dan DKI Jakarta, sebab koalisi Indonesia Maju bagaimanapun diperintahkan oleh Bapak Presiden. Karena bagaimanapun Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo pasti memiliki peran penting untuk para calon kepala daerah, baik gubernur, baik itu kota, kabupaten di seluruh Indonesia, harus memberikan kebermanfaatan terhadap rakyat Indonesia, yang terpenting mampu memberikan program yang aman untuk pemerintah selanjutnya, dan ada unsur keberlanjutan atas program-program yang hari ini sudah dibangun oleh Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Ketika kepala daerahnya itu sudah dipegang oleh orang-orang yang memang pada akhirnya bisa
berkolaborasi, bisa bekerja sama, bisa bersinergisitas dengan pemerintah pusat, maka apapun yang nantinya program dikeluarkan oleh pemerintah pusat itu pasti akan didukung dan dikerjakan oleh para pemimpin di daerahnya masing-masing. Sebab bagaimanapun kepala daerah gagah bos, kepala daerah itu punya otonomi daerah. Semua hal yang berkaitan dengan daerahnya itu diatur dengan dirinya. Sebab yang namanya kepala itu puncak dari segala-segalanya, terkecuali di atas kepala ada rambut. Rambut itu siapa? Ya petinggi di atasnya, entah itu ketua umum, entah itu presiden, entah itu gubernur, entah itu bohir. Intinya yang mengatur perkembangan situasi daripada kepala daerah untuk bergerak seperti apa di lingkungan masing-masing. Tapi bagaimanapun kepala daerah memiliki peran yang sangat penting di daerahnya untuk menentukan program kerja dari pusat berlangsung atau tidaknya di daerah tersebut. Nah, di Jakarta ini pertarungannya sangat bagus lah menurut saya. Sebab kenapa? Di situ perang bintang, sehingga masyarakat di DKI Jakarta mampu atau disajikan ya kan para tokoh-tokoh politik terbaik bangsa, para tokoh-tokoh terbaik di partai politiknya masing-masing untuk bertarung di DKI Jakarta, merebutkan kursi gubernur dan calon wakil gubernur di DKI Jakarta. Karena bagaimanapun DKI Jakarta tetap menjadi pusat perekonomian di Indonesia. Karena bagaimanapun DKI Jakarta akan menjadi pusat sorotan berita-berita di nasional. Karena bagaimanapun siapapun yang nantinya akan menjadi gubernur atau calon wakil gubernur di DKI Jakarta itu memiliki peran kunci untuk kepemerintahan di Indonesia, terkhusus kerjasama dengan pemerintah yang ada di pusat. Nah, sebab koalisinya kemungkinan bila mana Anies tetap diusungkan oleh PKS bersama Bapak Sohibul Iman dengan koalisi yang tidak berubah. Di situ ada Nasdem, di situ ada PKB. Kemungkinan koalisi Indonesia Maju akan mengusungkan Bapak Ridwan Kamil. Lantas PDIP ditinggal sendirian. Kemana arah PDIP di DKI Jakarta setelah ini? Ketika PDIP tidak mendapatkan teman berpartner dalam berpolitik, dalam memajukan seorang figur, nah kemana arah PDIP? Yang dikhawatirkan PDIP dikunci untuk tidak bisa memajukan calonnya sendiri. Sebab PDIP secara aturan belum mencukupi untuk memajukan calon gubernurnya sendiri. Nah, itu yang menjadi polemik hari ini atau menjadi gambaran situasi politik terkini. Bila mana koalisi Indonesia Maju bersatu untuk memajukan Ridwan Kamil melawan Anies Baswedan yang diusung oleh partai PKS, PKB, dan Nasdem, maka dapat dipastikan ya kan PDIP tidak bisa mengusung calon atau figurnya sendiri dalam konstelasi Pilgub DKI Jakarta. Dimanakah PDIP akan berlabuh tergantung berjening kepentingan yang akan dibangun oleh partai berlogo banteng itu di tingkat nasional. Nah, kita tidak pernah tahu, sebab politik suatu saat akan berubah. Kita tidak bisa memastikan Deddy Mulyadi akan tetap maju di Gubernur Jawa Barat. Kita tidak bisa memastikan Anies Baswedan akan tetap maju di DKI Jakarta. Begitupun Ridwan Kamil, begitupun Ahok. Sebab politik itu sifatnya dinamis, sekian detik, sekian menit bisa berubah ketika kepentingan sudah tidak bisa lagi diakomodir di dalamnya. Terus kita merembet sedikit, ada kemungkinan koalisi di Banten atau pencalonan di Gubernur Banten bisa berubah. Ketika Golkar sudah mengalah untuk di DKI Jakarta, Jawa Barat diberikan kepada Gerindra, ada kemungkinan Banten, Golkar, dan Gerindra bisa berkoalisi. Catat itu baik-baik, bisa kemungkinan Golkar dan Gerindra di Banten bisa berkoalisi. Bila mana Golkar bersedia untuk menjadikan calon daripada kader Gerindra, dari partai kader Gerindra ini, kader terbaik Gerindra ini bisa berpasangan dengan Airin. Nah, itu
itu bisa dikolaborasikan nantinya bila mana gubernur sudah berkoalisi di Jawa Barat, Gubernur Deddy Mulyadi dengan Golkar, di Jakarta Golkar dengan Gerindra, di Banten bisa Golkar dengan Gerindra, yaitu Airin dan Indra Soni atau kader daripada Gerindra itu sendiri. Sebab hari ini kan dimiatikan dari PKS. Kalau PKS di Jakarta masih ngotot mengusung Anies, ada kemungkinan Gerindra akan berkoalisi dengan Golkar untuk memajukan Airin dan Indra Soni atau kader terbaik daripada Gerindra. Bisa begitu tuh kepentingan politik hari ini karena sifatnya dinamis. Lanjut kita ke kota Bekasi, yang dimana kota patriot, kota perjuangan sebagai penyangga ibu kota DKI Jakarta dan juga Jawa Barat. Nah, di kota Bekasi pun sangat perang bintang, yang dimana sudah jelas satu calon sudah leading untuk maju, yaitu Bapak Heri Koswara dan Bapak Gus Solihin dari partai PKS dan P3 sudah leading untuk maju. Ada juga calon penantangnya atau calon yang nantinya akan maju tapi sedang bimbang atau dilema mencari calon wakil wali kotanya di kota Bekasi, yaitu ada Bapak Tri Adianto, yang dimana Bapak Tri Adianto sudah mendapatkan surat tugas dan surat rekomendasi dari Partai PDI Perjuangan dan juga Partai Kebangkitan Bangsa dan juga Partai Demokrat. Nah, Partai Gerindra hari ini sedang menjajaki atau sedang menunggu pinangan dari Bapak Tri Adianto. Sebab di dalam koalisi yang dibangun oleh Bapak Tri Adianto, di situ ada Partai PDI Perjuangan, ada Demokrat dan ada PKB. Gerindra memasang PKB untuk lobbying terhadap koalisi yang ada di Bapak Tri Adianto untuk menjadikan Bapak Abdul Haris Bobiho selaku Sekretaris DPD Gerindra Jawa Barat untuk maju mendampingi Bapak Tri Adianto menjadi calon wakil wali kota yang diusung oleh koalisi bersama partai-partai besar di kota Bekasi. Ada PDI, ada Gerindra, ada PKB, ada Demokrat, dan ada kemungkinan Golkar akan ikut membersamai koalisi yang dibangun oleh Bapak Tri dan Abdul Haris Bobiho. Ketika koalisi itu sudah terbangun, ketika tokoh-tokoh ini yang akan maju dapat dipastikan, saya pastikan Bapak Tri Adianto dan Abdul Haris Bobiho menjadi pemenangnya di Cawalkot Kota Bekasi. Sebab bagaimanapun Bapak Tri Adianto punya track record bagus di Kota Bekasi. Beliau pernah menjadi kepala dinas, beliau pernah menjadi wakil wali kota, beliau pernah menjadi wali kota. Didampingi oleh wakilnya itu Bapak Haris Bobiho, beliau menjadi Ketua Komisi 5 di DPRD Provinsi Jawa Barat, dan bagaimanapun beliau fokusnya untuk membangun Kota Bekasi waktu menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, sehingga keterkenalannya di Partai Gerindra terkhusus untuk masyarakat Kota Bekasi yang di situ menjadi basis Partai Gerindra. Bapak Haji Abdul Haris Bobiho sangat dikenal oleh masyarakat Kota Bekasi. Kenapa sih nggak ngambil Partai Golkar? Karena Partai Golkar bagaimanapun memiliki basis akar rumput di Kota Bekasi, bahkan figur-figurnya cukup banyak. Jangan salah, di Partai Golkar sendiri ada kekisruhan internal yang ada di Kota Bekasi, yang dimana ya kan ada 3 figur, yaitu Novel, Bapak Faisal, dan Ade Puspitasari. Ini saling merebut untuk menjadi calon wakil wali kota Bekasi. Bagaimanapun dalam unsur politik kita harus mencari sosok yang clear and clean, artinya selesai dan bersih, tidak ada konflik, bahkan tidak ada ketegangan satu sama lain. Ketika kita ambil si A, tidak ada cekcok antar si B dan si C. Ketika kita ambil si B, tidak ada cekcok antara A dan C. Nah, itu yang menjadi pertimbangan Bapak Tri Adianto dalam mengambil tokoh-tokoh yang ada di Partai Golkar. Sebab yang paling clear and clean dan safety, Bapak Tri Adianto harus mengambil Bapak Haji Abdul Haris Bobiho, karena bagaimanapun Gerindra menjadi partai yang memiliki presiden, yang dimana presiden itu bisa menjadikan sosok sentral untuk kemenangan di pilkada
Karena bagaimanapun ketenaran elektabilitas dari Pak Prabowo cukup besar di Kota Bekasi. Nah, perkembangannya akan terus berubah, perkembangannya akan terus kembali berdinamik, tapi dapat dipastikan Agustus ini, terutama di tanggal 10 sampai 15 Agustus ini, semua sudah clear and clean. Kita akan lihat siapa-siapa yang akan disajikan untuk menjadi pemimpin kita ke depan. Kita harapkan siapapun yang nantinya pada akhirnya dipilih, direkomendasikan, diberikan surat tugas oleh partai politik untuk menjadi pemimpin kita, kita harapkan itu menjadi pemimpin yang benar-benar mampu berbakti kepada masyarakat Kota Bekasi, masyarakat Jawa Barat, masyarakat DKI Jakarta, mampu memberikan kebermanfaatan, mampu memberikan kesejahteraan, terutama mampu meningkatkan rasa kemanusiaan untuk menciptakan nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terkhusus untuk masyarakat Jawa Barat, DKI Jakarta, Kota Bekasi, Banten, dan wilayah-wilayah di seluruh Indonesia. Jangan sampai kita memilih para pemimpin yang pada akhirnya merugikan kita punya lingkungan, kita punya kota, kita punya wilayah, kita punya diri. Kita harus memilih pemimpin yang memiliki nilai jual, nilai juang terhadap kemajuan kota kita sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia.